Bab 2887 Li Wuhun. Chu Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat, "Senior, Anda pasti tahu tujuan kunjungan saya kali ini." Pria tua itu terdiam sejenak sebelum perlahan berbicara. Apa yang dicari iblis bulan bukanlah sekadar balas dendam, melainkan untuk menduduki seluruh alam dewa kita, bukan hanya benua tengah, tetapi juga benua-benua lain. Menduduki alam dewa, pupil mata Chu Chen menyempit. Mereka memiliki kekuatan sebesar itu? Pria tua itu menghela napas. Mereka adalah iblis dari luar angkasa. Di zaman kuno, kita membayar harga yang sangat mahal untuk menghentikan mereka. Chu Chen terkejut dan akhirnya mengerti mengapa iblis bulan begitu meremehkan mereka. "Jadi, bagaimana situasi di benua tengah sekarang?" tanyanya dengan suara berat. Ekspresi lelaki tua itu serius. Energi iblis telah mulai menyebar, merusak banyak kultivator dan mengubah mereka menjadi boneka iblis bulan. Yang lebih mengerikan lagi adalah sisa-sisa leluhur iblis darah diam-diam sedang membangun susunan pengorbanan darah. Formasi pengorbanan darah, kilatan dingin muncul di mata Chu Chen. Mereka ingin menggunakan darah makhluk hidup untuk secara paksa membuka jalan menuju alam Taiyin yang mendalam. Pria tua itu mengangguk. Benar, jika mereka berhasil, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Chu Chen mengepalkan tinjunya dan berkata dingin, "Aku tidak akan membiarkan mereka berhasil." Lelaki tua itu menatapnya dalam-dalam, lalu perlahan mengeluarkan gulungan giok kuno. Ini adalah strategi rahasia surgawi yang mencatat lokasi semua susunan pengorbanan darah di benua tengah. Teman muda Chu, sisanya terserah padamu. Chu Chen menerima slip giok itu dan dengan hikmat menyatukan kedua tangannya sebagai tanda terima kasih. "Terima kasih, senior." Chu Chen meninggalkan paviliun misteri surgawi dengan tatapan penuh tekad di matanya. Dia tahu dia harus menghancurkan semua susunan pengorbanan darah sesegera mungkin untuk menghentikan rencana iblis bulan. Sebelum itu, dia juga perlu menemukan para kultivator yang dirusak oleh energi iblis dan mencegah malapetaka iblis menyebar. Chu Chen berdiri di puncak menara lonceng tertinggi di kota Tianji. Gulungan giok di tangannya berkilauan dengan cahaya biru samar di bawah sinar bulan. Dia membenamkan jiwa purbanya ke dalamnya, dan peta 3 dimensi benua tengah terbentang dalam pikirannya. Dengan 7 titik cahaya merah tua tersebar di seluruh benua seperti luka. 7 susunan pengorbanan darah. Chu Chen mengerutkan kening. Yang terdekat berada di lembah angin hitam di luar kota Tianji, sedangkan yang terjauh berada di dekat lokasi bekas paviliun bintang jatuh. Setiap titik cahaya ditandai dengan teks kecil, 3 telah diaktifkan. Angin malam tiba-tiba menjadi dingin, dan Chu Chen dengan tajam merasakan bau darah samar di udara. Dia melesat, berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar kota. 30 mil jauhnya, di atas lembah angin hitam, awan merah darah berputar perlahan, seperti mulut rakus yang melahap cahaya bulan. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan mereka mengaktifkan sepenuhnya susunan pengorbanan darah. Chu Chen mempercepat langkahnya menuju lembah, tetapi tiba-tiba berhenti di udara. Di pintu masuk lembah tergeletak lebih dari selusin mayat yang tergeletak sembarangan. Darah mereka mengalir ke jurang yang terukir di tanah. 7 pria berjubah hitam duduk mengelilingi bagian tengah barisan berwarna merah darah. Pemimpin mereka menusukkan pisau tulang ke dada korban terakhir yang masih hidup. Berhenti, raungan naga saat pedang surgawi dihunus menggema di seluruh lembah. Dan cahaya keperakan memancar darinya. Para pria berjubah hitam mendongak serentak,
dan 7 pasang mata merah menyala bersinar dari balik tudung mereka. Ledakan, cahaya pedang menghantam tirai darah yang tiba-tiba muncul, meledak menjadi semburan darah. Pemimpin para pria berjubah hitam itu tertawa seperti burung hantu malam. Seekor serangga kecil dari paviliun Starval berani mengganggu urusan penting gereja suci. Pupil mata Chu Chen menyempit tajam. Sekte suci apakah ini? Siapakah kau? Chu Chen mengarahkan pedangnya langsung ke tenggorokan orang itu. Li Wuhun menarik tudungnya, memperlihatkan separuh wajahnya yang membusuk. Hahaha, akulah Li Wuhun, orang yang akan mengambil nyawamu. Dia mengangkat pisau tulang dengan tangan kanannya yang hilang dan berbicara lagi. Aku akan menggunakan darahmu untuk menyelesaikan rune pengorbanan terakhir. 6 sosok berjubah hitam secara bersamaan membentuk segel tangan, menyebabkan pola merah darah di tanah menggeliat seolah hidup. Chu Chen seketika merasakan darahnya mendidih, dan 3 bintang kelahirannya muncul tanpa terkendali di atas kepalanya. Susunan penangkap roh pemurnian darah. Chu Chen mencibir, mencoba menggunakan trik yang sama 2 kali. Dia membuat segel tangan dengan tangan kirinya, dan liontin giok berbentuk bulan sabit di dadanya tiba-tiba menyala. Kekuatan cahaya bulan yang ditinggalkan oleh Song Yan berubah menjadi aliran jernih yang menyapu seluruh tubuhnya, membersihkan semua energi haus darah yang telah menyerang tubuhnya. Pada saat yang sama, pola bintang pada pedang Tianyi menyala satu persatu, dan bilah pedang memancarkan cahaya menyilaukan yang membuat matahari dan bulan bersinar bersamaan. Bintang dan bulan bersinar bersama, hancur. Serangan pedang itu begitu cepat sehingga tak terjangkau oleh mata telanjang. Li Wuhun hanya sempat memegang pisau tulang itu secara horizontal di depan dadanya. Dengan bunyi kerak yang tajam, senjata sihir kelahirannya, yang telah menemaninya selama beberapa dekade, patah menjadi 2, dan cahaya pedang yang tak berkurang membelahnya menjadi 2. Mustahil. Orang-orang berjubah hitam lainnya mundur ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pelindung kanan, yang memiliki kekuatan yang dianugerahkan kepadanya oleh Dewa Iblis Bulan, bahkan tidak mampu menahan satu gerakan pun. Permainan pedang Chu Chen terus berlanjut tanpa henti. Sosoknya bergerak menembus formasi seperti hantu. Dengan setiap langkah yang diambilnya, sebuah kepala terlepas. Dengan setiap ayunan pedangnya, sebuah mayat berjatuhan, hanya dalam 3 tarikan napas. Ke-6 ahli berjubah hitam itu tewas. Orang terakhir, di ranjang kematiannya, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, bunuh, formasi suci telah lengkap, tak seorang pun dari kalian bisa lolos. Dia membanting tinjunya ke dadanya, dan esensi hidupnya menyembur keluar, mengalir ke dalam pola-pola susunan di tanah. Seluruh lembah bergetar hebat, dan kecepatan putaran awan darah meningkat 10 kali lipat. Chu Chen tahu ada sesuatu yang salah dan menebas inti susunan itu dengan sekuat tenaga. Tetapi serangannya terpental oleh gelombang darah yang tiba-tiba muncul. Hahaha, Li Wuhun yang sekarat tiba-tiba kejang-kejang. Kedua tubuhnya disatukan secara paksa oleh benang darah. Rasakan kekuatan sejati iblis darah. Tubuhnya membengkak seolah mengembang. Duri-duri darah yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari bawah kulitnya, mengubahnya dalam sekejap mata menjadi monster setinggi 3 zang. Lebih mengerikan lagi, semua mayat di lembah mulai menggeliat. Dan setelah diterangi oleh cahaya merah yang turun dari awan darah, mereka benar-benar bangkit satu persatu. Ekspresi Chu Chen tampak serius. Setiap mayat berlumuran darah ini hanya memiliki 70% dari kekuatan mereka sebelumnya. Dan aspek yang paling merepotkan adalah keabadian mereka. Sementara itu, dari arah kota Tianji di kejauhan, lebih banyak sosok gelap menyerbu ke arah mereka,
para kultivator yang dirasuki iblis tertarik oleh pengorbanan darah. Kita harus menyelesaikan ini dengan cepat. Chu Chen menarik napas dalam-dalam, dan ketiga bintang kelahirannya tiba-tiba menyatu menjadi satu. Ini adalah jurus baru yang baru saja ia pahami dari inti bintang, jatuhnya bintang. Energi spiritual antara langit dan bumi menyatu dengan liar, dan pedang surgawi di tangan Chu Chen secara bertahap menjadi transparan. Dengan cahaya bintang seolah mengalir di dalam bilahnya, iblis darah, yang berubah dari Li Wuhun, secara naluriah merasakan bahaya dan meraung saat menerkam. Tetapi kemudian anehnya berhenti 3 zang dari Chu Chen. Starfall, Annihilation, dengan satu serangan ringan dan tanpa usaha. Waktu seolah membeku, tubuh besar iblis darah mulai hancur dari ujung jari, berubah menjadi debu halus. Gelombang menyebar ke seluruh lembah, menyebabkan semua mayat darah membeku secara bersamaan sebelum runtuh seperti istana pasir. Ledakan, awan merah darah itu terkoyak oleh kekuatan tak terlihat, menampakkan bulan terang di baliknya. Pola susunan di tanah hancur sedikit demi sedikit, akhirnya padam sepenuhnya. Chu Chen berlutut dengan satu lutut, serangan pedang ini hampir menguras seluruh kekuatan ilahinya. 6 lagi, dia menatap ke kejauhan, matanya penuh tekad. Dia mengeluarkan gulungan giok untuk memastikan lagi bahwa kota terdekat adalah Chisui, 3000 mil jauhnya. Bab 2888 7 bintang membunuh iblis yang membuatnya terkejut. Salah satu dari 4 susunan lampu yang sebelumnya redup tiba-tiba menyala dengan cahaya merah menyala. Kita perlu mempercepat prosesnya. Chu Chen memaksakan diri untuk berdiri dan hendak pergi ketika ia melihat sekilas sesuatu yang berkilauan di antara sisa-sisa tubuh Li Wuhun. Setelah menyingkirkan potongan-potongan daging itu, sebuah gulungan giok merah darah terungkap, bertuliskan rune-rune aneh. Saat dia menyentuh lempengan giok itu, sebuah adegan tiba-tiba terlintas di benaknya. Di dalam gua yang gelap, ratusan biksu dirantai ke pilar-pilar batu. Bulan sabit merah tua melayang di atas kepala mereka, simbol dari iblis bulan. Yang lebih mengejutkan bagi Chu Chen adalah pemandangan sosok yang familiar terikat rantai khusus di dalam gua. Pemimpin sekte, adegan itu tiba-tiba berakhir. Chu Chen menggenggam erat gulungan giok itu, hatinya bergejolak karena terkejut. Master Pavilion Starfall jelas ditempatkan di markas utama. Jadi bagaimana mungkin dia dipenjara di gua gelap? Kecuali Master Pavilion yang selalu ditempatkan di markas utama itu adalah penipu. Memancing harimau menjauh dari gunung, Chu Chen bercucuran keringat dingin. Iblis bulan sengaja memperlihatkan formasi pengorbanan darah untuk memancing para ahli dari berbagai kekuatan. Namun, jurus mematikan yang sebenarnya kemungkinan besar adalah jebakan yang menargetkan para pemimpin dari masing-masing faksi. Ia buru-buru mengeluarkan jimat giok komunikasi untuk menghubungi Mo Tianyi, namun mendapati bahwa semua metode komunikasi diblokir oleh semacam kekuatan. Tepat saat itu, potongan-potongan mayat yang berlumuran darah di tanah tiba-tiba mulai menggeliat dan berguling ke arah tertentu. Teknik pengarah darah, mata Chu Chen berbinar. Sisa-sisa mayat berdarah ini secara naluriah akan mendekati tubuh induk. Mengikuti mereka mungkin akan mengarah pada dalang di balik semua ini. Dia dengan hati-hati mengumpulkan beberapa potongan daging yang masih menggeliat, membungkusnya dengan kekuatan bintang, dan menempatkannya dalam kotak giok. Kemudian dia mengeluarkan pil 100 ramuan yang diberikan kepadanya oleh lembah dewa obat dan menelannya. Setelah kekuatan ilahinya pulih sedikit, dia segera melesat menuju kota Chisui. Di langit malam, Chu Chen terus mengingat kembali adegan-adegan dari gulungan giok merah darah itu. Tempat di mana ketua pavilion di penjara tampak seperti sebuah gua,
dan sistem gua terbesar di benua tengah adalah jurang 10.000 kaki di bawah kota air merah. Semoga belum terlambat. Chu Chen meningkatkan kecepatannya sebanyak 3 poin lagi. Ia samar-samar merasakan bahwa ia sedang mengungkap konspirasi yang jauh lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Tujuan sebenarnya dari iblis bulan mungkin tidak sesederhana membuka alam Taiyin Profond. Saat sinar fajar pertama menembus awan, Chu Chen akhirnya melihat tembok kota Chisui yang menjulang tinggi. Yang membuatnya ngeri adalah kabut tipis darah yang menyelimuti seluruh kota, dan para prajurit yang menjaga kota itu. Semuanya bermata merah padam. Gerbang kota Chisui terbuka lebar, tetapi tidak ada seorang pun yang masuk atau keluar. Chu Chen menyembunyikan auranya dan mendarat di tembok kota. Pupil matanya tiba-tiba menyempit. Ratusan mayat tergeletak berserakan di jalan, masing-masing dengan dada terbelah dan jantungnya hilang. Darah menggenang di atas lempengan batu biru, membentuk aliran tipis yang semuanya mengalir menuju altar di tengah kota. Di atas altar, 3 pria berjubah hitam sedang menyusun hati mereka menjadi bentuk bulan sabit. Chu Chen menggenggam pedang surgawi dengan erat ketika tiba-tiba dia mendengar suara mendesing di belakangnya. Dia menghindar ke samping, semburan darah mengenai pipinya dan asap putih mendesis saat mengikis batu bata kota. Satu lagi dikirim ke kematiannya. Sebuah suara menyeramkan datang dari balik bayangan tembok kota. Seorang lelaki tua bungkuk perlahan berjalan keluar, bersandar pada tongkat dengan kepala ular. Setiap langkahnya, cahaya merah berkedip dari mata ular di tongkat itu. Chu Chen merasakan sedikit hawa dingin. Orang tua ini tampak seperti sedang sekarat. Namun ia memancarkan aura seorang ahli alam kaisar ilahi tingkat puncak, jauh melampaui Li Wuhun. Pelindung kiri sekte iblis darah. Pedang Chu Chen diarahkan langsung ke tenggorokan lelaki tua itu. Pria tua itu menyeringai, memperlihatkan deretan gigi hitamnya. Aku Yin Jiuyu, bocah nakal, ingat ini baik-baik, jangan sampai kau menjadi bodoh. Dia tiba-tiba membanting tongkatnya ke tanah, dan ular-ular kecil berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya segera muncul dari celah-celah di dinding batu bata kota, menyerbu Chu Chen seperti gelombang pasang. Chu Chen mendengus dingin, mengayunkan pedang surgawinya secara horizontal, melepaskan semburan cahaya bintang. Gerombolan ular darah meledak menjadi kabut darah di dalam cahaya pedang. Namun anehnya, kabut itu tetap melayang dan tidak menghilang, melainkan menyatu menjadi raksasa darah setinggi 3 zang. Tidak berguna, Yin Jiuyu terkekeh. Di dalam formasi pengorbanan darah, setiap serangan yang kau lancarkan justru memberiku kekuatan. Chu Chen menyipitkan matanya, mengamati semuanya dengan cermat. Memang, sejak memasuki kota, laju konsumsi kekuatan ilahinya lebih dari 3 kali lipat dari laju normal. Lebih buruk lagi, sosok berjubah hitam di altar telah menyelesaikan ritual dan berlutut di tanah sambil melantunkan mantra. Sepertinya kita perlu menyingkirkan mereka sesegera mungkin. Pikiran Chu Chen berpacu, dan dia tiba-tiba teringat akan kekuatan cahaya bulan yang ditinggalkan oleh Song Yan, yang persis seperti yang bisa melawan kekuatan-kekuatan ini. Dia berpura-pura lemah dan terhuyung mundur. Setelah melihat ini, Yin Jiuyu memang tertipu dan memanipulasi raksasa darah itu untuk melayangkan pukulan. Tepat ketika tinju raksasa itu hendak menyerang, liontin giok berbentuk bulan sabit di dada Chu Chen tiba-tiba bersinar terang, dan kekuatan cahaya bulan murni menembus tubuh raksasa darah itu seperti jarum perak. Ah, Yin Jiuyu menjerit kesakitan. Gerakan raksasa darah itu goyah, dan pola perak seperti jaring laba-laba muncul di tubuhnya. Chu Chen memanfaatkan kesempatan itu,
dan pedang surgawi berubah menjadi aliran cahaya, menembus langsung dada raksasa darah tersebut. Ledakan, raksasa darah itu meledak menjadi semburan darah, dan Yin Jiuyu terhuyung mundur. Setetes darah hitam menetes dari sudut mulutnya. Dia dipenuhi dengan keterzenjing dan kemarahan. Kekuatan cahaya bulan, bagaimana kau bisa memilikinya? Sebelum ia selesai berbicara, Chu Chen telah muncul di hadapannya. Pedangnya mengarah tepat ke tenggorokannya. Yin Jiuyu dengan tergesa-gesa mengangkat tongkat ularnya untuk menangkis. Tetapi tongkat itu terbelah menjadi dua oleh pedang tersebut. Momentum pedang itu tidak berkurang, meninggalkan luka dalam yang memperlihatkan tulang di dadanya. Kau mencari kematian, dasar bocah nakal. Dengan amarah yang meluap, Yin Jiuyu melepaskan untaian darah yang tak terhitung jumlahnya dari lukanya, yang melingkar ke arah Chu Chen seperti makhluk hidup. Pada saat yang sama, ketiga sosok berjubah hitam di altar memuntahkan darah esensi mereka, dan pola darah di tanah tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan. Chu Chen merasa darahnya mendidih, seolah-olah jutaan semut merayap di dalam pembuluh darahnya. Dia menahan rasa sakit yang luar biasa, dan kekuatan cahaya bulan beredar di dalam tubuhnya, untuk sementara menekan racun darah. Namun yang lebih mengerikan adalah munculnya pusaran berwarna merah darah di atas altar, dan pemandangan di sisi lain dapat terlihat samar-samar, gua tempat Master Pavilion di penjara. Jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Chu Chen menggigit lidahnya, menyemburkan seteguk darah ke pedang surgawi. Pola bintang pada pedang itu menyala satu persatu, akhirnya menyatu membentuk biduk. 7 bintang membunuh iblis, 7 pancaran cahaya bintang turun dari langit, tepat mengenai ketiga pria berjubah hitam dan Yin Jiuyu. Sebelum mereka sempat berteriak, mereka hangus terbakar menjadi abu oleh cahaya bintang. Namun, susunan darah di altar telah mencapai titik kritis. Alih-alih menghilang, pusaran itu malah meluas lebih jauh. Tepat ketika Chu Chen hendak melangkah maju dan menghancurkan altar, tanah tiba-tiba bergetar hebat. Lapangan tengah kota Chisui runtuh, memperlihatkan kawah besar dengan diameter 100 kaki. Kabut darah tebal membubung dari lubang itu, mengembun di udara membentuk wajah manusia yang buram. Setan bulan, Chu Chen merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Meskipun itu hanya proyeksi, perasaan tertekan yang terpancar dari jiwanya sendiri tak dapat disangkal. Wajah yang menyerupai kabut darah itu mengeluarkan tawa pelan. Dasar sampah. Kau pikir menghancurkan beberapa altar akan menghentikanku? Terlalu naif. Chu Chen tiba-tiba mendapati dirinya tidak dapat bergerak. Benang-benang halus yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kabut darah. Diam-diam melilit anggota tubuhnya. Bersambung.